Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, apa kabarnya? Bertemu kembali bersama Bu Raihana di pertemuan kedua pelajaran IPS. Kira-kira hari ini kamu akan belajar tentang apa ya? Let's check this out. Di pertemuan kedua hari ini, Senin 20 Juli 2020, kamu semua akan belajar tentang kebudayaan dari suku Minangkabau. Ayo, siapa di antara anak-anak ibu yang dia sukunya Minangkabau sama seperti Ibu Rai? Hehe, kalau begitu berarti kita sama ya. Nah, salah satu suku yang terkenal dan cukup besar di Nusantara adalah suku Minangkabau. Suku Minangkabau terletak di Provinsi Sumatera Barat. Anak-anak ibu bisa lihat di peta ini adalah peta Pulau Sumatera. Jadi suku Minangkabau itu ada di Pulau Sumatera Barat yang berwarna kuning ini. Meskipun suku Minangkabau berasal dari Sumatera Barat, tetapi suku Minangkabau tidak hanya tinggal di Pulau Sumatera saja, tetapi tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Nah, suku Minang sendiri masih memiliki tradisi atau kebiasaan yang unik dan masih ada hingga saat ini, yaitu tradisi yang lekat akan unsur religiusnya, atau bisa kita kenal dengan istilah adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Yuk, sama-sama kita belajar sejarah asal-usul Minangkabau. Ini menurut legenda ya nak, legenda itu kan cerita rakyat ya pada zaman dahulu kala. Jadi, nama Minangkabau itu berasal dari dua kata, yaitu Minang yang artinya menang dan Kabau yang artinya kerbau, berdasarkan dari sebuah legenda atau cerita rakyat. Pada abad ke-13, Kerajaan Singosari dari Jawa Timur melakukan perjalanan atau ekspedisi ke Minangkabau. Nah, untuk mencegah pertempuran terjadi, masyarakat lokal dari suku Minang mengusulkan untuk mengadu kerbau Minang dengan kerbau Jawa. Lalu, pasukan dari Kerajaan Singosari menyetujui usul tersebut dan menyediakan seekor kerbau yang besar dan agresif. Nah, tetapi masyarakat Minang cerdik. Masyarakat Minang menyediakan seekor anak kerbau yang lapar dengan diberikan pisau pada tanduknya. Nah, saat pertempuran terjadi, anak kerbau itu mencari kerbau Jawa dan langsung mencabik-cabik perutnya. Karena disangkanya kerbau besar tersebut adalah induknya yang hendak menyusui. Nah, bukan ini loh kerbaunya ya. Ini hanya ilustrasi saja. Tetapi ini hanya legenda atau cerita mitos ya nak ya. Dari sebuah cerita rakyat. Bisa benar, bisa tidak. Nah, setiap suku memiliki karakteristik atau ciri-cirinya masing-masing. Karakteristik suku Minang yaitu memiliki kesenian yang beragam, seperti tari-tarian, bela diri, dan lain-lain. Lalu, suku Minang itu memiliki jiwa perantau. Bu, maksudnya jiwa perantau itu apa? Artinya, orang-orang suku Minang keluar dari daerah tersebut untuk menuntut ilmu atau bekerja. Jadi, sebagian besar laki-laki yang sudah dewasa akan pergi merantau untuk mencari uang. Apalagi karakteristik berikutnya? Karakteristik berikutnya adalah menganut sistem matrilineal. Apa sih sistem matrilineal itu? Anak-anak ibu ada yang tahu? Nah, ibu jelaskan ya. Matrilineal itu adalah di mana ibu atau perempuan di dalam keluarga itu lebih menonjol atau lebih tinggi derajatnya dibandingkan laki-laki dalam segala hal. Itulah uniknya sistem atau karakteristik dari suku Minang. Lalu, suku Minang menggunakan bahasa Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari. Bukan berarti suku Minangkabau tidak menggunakan bahasa Indonesia ya nak, tetapi mereka
Kalau dalam lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, mereka menggunakan bahasa Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari untuk mempertahankan bahasa asli mereka. Lalu, suku Minang ini adalah penganut Islam yang taat dan memiliki jiwa persaudaraan yang kuat. Jadi, misalkan nih, kamu suku Minang, kemudian kamu pergi ke suatu daerah yang di mana di situ ada suku Minangnya, maka itu mereka akan menganggap kamu sebagai saudara mereka sendiri. Seperti itu. Oke, kita masuk kepada rumah gadang sebagai rumah adat suku Minangkabau. Ada yang pernah ke rumah adat suku Minangkabau atau rumah gadang? Ya, jadi foto ini adalah Museum Aditya Warman di Provinsi Sumatera Barat. Nah, sebutan lain dari rumah gadang adalah rumah godang, rumah bagonjong, dan rumah banjuang. Dibangun menggunakan bahan alam. Tiang penyangga, dinding, dan lantai terbuat dari papan kayu dan bambu. Sementara atapnya ini berbentuk seperti tanduk kerbau, ya kan? Yang terbuat dari ijuk. Nah, meskipun dari bahan alam, rumah gadang ini dibuat tahan gempa, Nak. Kenapa? Karena Provinsi Sumatera Barat ini rawan terjadi gempa. Nah, lalu rumah gadang ini hanya dimiliki serta diwarisi kepada perempuan saja. Nah, ini nih matrilineal yang tadi Ibu bilang. Selain itu, sebagai tempat tinggal, bangunan ini juga berfungsi sebagai tempat musyawarah keluarga, tempat mengadakan upacara, ataupun pewarisan nilai adat. Siapa di sini anak-anak ibu yang hobi nari? Atau pernah nggak di antara kamu melakukan tarian dari Provinsi Sumatera Barat? Nah, di slide ini Ibu memberikan beberapa contoh gambar tari tradisional dari Provinsi Sumatera Barat atau dari suku Minangkabau. Pertama ada tari payung, ada tari piring, lalu ada tari pasambahan, tari lilin, tari indang, tari sapu tangan, dan lain-lain. Tari payung ini, Nak, biasanya itu berjumlah 4-8 orang. Dan biasanya sih penarinya itu berpasang-pasangan, laki-laki atau perempuan. Nah, tari ini melambangkan kasih sayang, cici. Nah, sementara kalau tari piring ini, dia bersifat ganjil. Biasanya penarinya itu terdiri dari 3-7 orang. Awal mula tarian ini dibuat untuk ucapan terima kasih dari masyarakat karena hasil kebun yang melimpah. Dan banyak lagi ya tariannya ya, kamu bisa searching atau googling di internet untuk lebih jelasnya lagi. Lanjut! Selain tari-tarian, ada juga nih alat musik tradisional suku Minangkabau. Ada banyak. Salah satunya itu ada yang disebut dengan bansi, pupui tandua, saluang, gandang, rabab, talempong, pupui batang padi, sarubai, aguang, dan sarunai. Kita mulai bahas satu persatu. Pertama ini bansi. Bansi ini alat musik yang dimainkannya dengan cara ditiup, memiliki bentuk tabung silinder seperti suling, memiliki 7 buah lubang. 6 buah untuk nada, 1 buah lubang udara untuk tempat meniup alat musik ini. Berikutnya ada saluang nih, yang dimainkan oleh uda-uda dari Provinsi Sumatera Barat. Saluang ini hampir sama seperti bansi, dimainkan dengan cara ditiup seperti suling juga, tetapi hanya memiliki 4 lubang saja. Saluang biasanya digunakan untuk ritual adat dan juga digunakan untuk pesta perkawinan ataupun acara lain yang ramai pengunjungnya. Lanjut ke bagian atas. Ada pupui tandua. Pupui artinya itu peluit, tandua artinya itu tanduk. Jadi, pupui tandua ini terbuat dari tanduk kerbau. Pupui tandua ini berfungsi sebagai pengiring tari atau nyanyian tradisional. Selain itu, berfungsi juga sebagai penanda sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, atau sebagai pengumuman dari pemuka kampung. Dan yang ini adalah gandang. Gandang itu artinya gendang ya nak, sama seperti alat musik dari daerah lain. Gandang ini memiliki tinggi sekitar 54 cm dengan lebar lebih kurang 46 cm. Lanjut ke pakaian adat suku Minangkabau.
Pertama, untuk perempuan atau untuk uni, pakaian adatnya itu bernama limpapeh rumah nan gadang. Yang untuk laki-laki disebut dengan pakaian penghulu, sedangkan pakaian adat khusus pengantin seperti gambar ini. Oke, Bu Re jelaskan satu persatu ya. Limpapeh rumah nan gadang, itu yang pertama. Nah, limpapeh rumah nan gadang ini sayang, anak-anak ibu, ini tidak sembarangan dipakai. Ini menandakan bahwa perempuan itu sangat dijunjung tinggi dalam suku Minangkabau. Penutup kepala ini disebut dengan tingkulua, yang bentuknya menyerupai kerbau atau atap rumah gadang, betul? Nah, lalu bajunya ini disebut dengan baju batabue. Untuk sarungnya di bagian bawah itu disebut dengan lambang surung. Kemudian menggunakan salempang, lalu terakhir ada perhiasan yang dipakai seperti galang atau gelang, dukwah atau kalung, dan cincin. Jadi limpapeh rumah nan gadang ini adalah baju kebesaran khusus perempuan suku Minangkabau, dan baju ini tidak dipakai di acara-acara biasa. Lanjut, untuk yang laki-laki penghulu. Bagian atas ini disebut dengan deta atau penutup kepala. Lalu baju seperti biasa. Celana yang dipakai oleh penghulu ini disebut dengan sarawa. Kemudian selendang ini disebut dengan sasampiang. Ikat pinggang yang dipakai itu disebut dengan cawek. Ingat loh, cawek bukan cewek. Lalu biasanya uda itu atau laki-laki Minangkabau akan menggunakan keris. Keris ini sebagai simbol pemimpin. Lanjut ke pakaian adat pengantin. Hampir sama kalau yang laki-laki, bedanya kalau di perempuan, mahkota yang dipakai ini itu disebut dengan suntiang. Cantik-cantik ya pakaian adatnya ya. Oke, lanjut. Siapa di sini yang hobi makan? Sama seperti Ibu Rai. Nah, suku Minangkabau juga memiliki makanan khas atau makanan tradisional dari provinsinya. Apa-apa aja? Mungkin kamu udah banyak yang tahu dan mungkin kamu juga sudah pernah makan. Seperti sate, nyami, dendeng balado, gulai paku, karupuak sanjay, rendang, gulai tunjang, gulai itiak, gulai tauco, lamang tapai, dan lain-lain. Jadi nak, kalau misalkan kamu ada rezeki dan kamu main-main ke Kota Padang, kamu jangan bilangnya beli sate Padang ya, karena kamu sudah di Padang. Kamu tinggal bilang, udah Uni, beli sate dong, gitu. Nah, kalau dendeng balado, siapa yang pernah makan dendeng balado? Ibu Re juga sering dong yang makan ya. Jadi dendeng balado ini adalah daging sapi yang dikeringkan, lalu digoreng, ditambah dengan cabai kasar. Wih, rancak bana. Lanjut, gulai paku. Ya Allah Bu Rai, masa gulai paku berarti makan paku ya? Tidak dong. Jadi, paku itu artinya sayur pakis, nak. Nah, biasanya gulai paku ini dijadikan sebagai makanan tambahan untuk lontong. Karupuak sanjay. Siapa yang pernah makan karupuak sanjay atau kerupuk sanjay? Nah, ini sih khas dari Bukit Tinggi ya. Biasanya kerupuk sanjay ini ada yang rasanya asin, ada yang rasanya manis, dan ada yang rasanya pedas. Jadi selera nih lihat makanan-makanan ini. Oke, kalau begitu, sekian pertemuan kedua kita mengenai keberagaman suku Minang. Semoga video ini bermanfaat. Untuk tugasnya nanti akan Ibu infokan melalui grup masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.